Hari ini kita akan mengenalkan alat hammer mill yang ada di kampus kita. Hammer ini biasanya digunakan untuk menghancurkan bahan pakan yang bentuknya entah biji-bijian atau mungkin bisa juga digunakan untuk menghancurkan konkops, apa itu namanya, jungle dari jagung. Itu bisa digunakan untuk menghancurkan di sini. Jadi sebelum kita mau mulai menggunakannya, akan saya perkenalkan. Alat ini digerakkan dengan menggunakan mesin diesel dan komponen dari alat ini hanya penggilingnya saja, hammer ini saja, penghancurnya saja. Apa yang ada di dalamnya? Mari kita lihat di sini. Di sini kita bisa buka. Mungkin kita juga sekalian ngecek dan membersihkan untuk komponen yang ada di dalamnya. Ini sudah saya buka, kita tinggal miringkan saja. Nah, ini ternyata cukup kotor. Nanti kita bisa membersihkan komponen ini. Mungkin komponen yang ini harusnya bisa bergerak gini. Jadi setelah dia berputar akan terkena gaya sentrifugal. Dia akan mengencang seperti ini. Cuman kalau dia kaku seperti ini berarti kotor, kita perlu pukul dan kita bersihkan. Nah, kita juga perlu ngecek sarangan yang ada di sini. Sarangannya bisa dibuka seperti ini. Kita ambil. Nah, kita lihat apakah ada lubang-lubang yang tertutup kotoran. Jika ada, kita bersihkan. Terus ini juga tergantung dari ukuran dari partikel yang ingin kita gunakan. Misal kita ingin menggunakan partikel yang lebih besar, kita bisa menggunakan saringan yang lubangnya lebih besar dari ini. Misal 5 mili, kita bisa pakai yang 10 mili atau 7 mili. Misal kita yang butuh partikel lebih kecil, kita bisa gunakan saringan yang lebih kecil lagi. Tapi kalau kita hanya ingin barang itu hancur saja tanpa ukuran yang pasti, kita tidak usah menggunakan saringan, karena di sini bisa dilihat di sini ada besi yang sudah bisa sedikit menghalau biar bahan yang terlalu besar masih tertahan dan masih tergiling atau terpukul oleh hammer mill ini. Jadi masih bisa pecah dengan ukuran seperti ini. Jadi sudah cukup asal pecah saja. Jadi setelah ini kita bersihkan, terus misal ini di sini ada kotoran, mungkin kita juga bisa membersihkannya sambil dinyalakan mesinnya. Jadi kita biarkan seperti ini kondisinya, kita nyalakan dalam kondisi stasioner saja, dalam kondisi pelan. Nah, sebelum kita menyalakan, mungkin kita perlu cek kondisi dari dieselnya. Mungkin bahan bakarnya seperti apa, masih cukup apa enggak. Itu masih ada walaupun sedikit, bisa dilihat. Nah, terus karena ini dieselnya pakai radiator yang kerjanya dengan radiatornya bukan yang sirkulasi, kita juga perlu ngecek kondisi airnya. Tolong diambilkan air. Nah, di sini airnya sedikit kurang, kita perlu menambahkan air di dalam radiator ini. Silakan ditambah sampai penuh. Lagi ditambah. Nah, tujuan dari penambahan ini kita harapkan nanti mesin itu saat bekerja bisa optimal dan tidak terlalu panas. Nah, mungkin sudah cukup di situ. Kita sudah cek semuanya, bahan bakar masih ada, radiator sudah kita isi. Nah, kita bisa mencoba untuk menyalakannya. Ini untuk menyalakan anunya ada di sini. Crankernya. Ini kita masukkan ke sini. Nah, ini kita tinggal muter saja. Nanti setelah nyala kita biarkan saja, dia akan lepas sendiri karena ada sistem seperti skru gitu. Biarkan di sini. Ini gasnya kita besarkan ke bawah. Nah, kita kunci. Terus ini untuk mengurangi kompresinya, jadi dia bisa diputar dengan ringan. Sini. Nah, ini kita turunkan ke bawah. Kita putar paling enggak 10 kali atau yang penting sudah cepat kerjanya. Bismillah. Nah, kalau mesin yang ini model Dongfeng ini kita bisa biarkan dia, kita kecilkan lagi tadi, dia biar stasioner. Nah, dia akan otomatis sendiri. Jika terlalu kecil dia akan turun, jika sudah terlalu besar dia akan naik. Tuh, kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia akan mengembang sesuai dengan sentrifugal tadi. Secara tidak langsung
kotoran yang masih nyangkut di dalamnya akan terlempar karena gaya sentrifugalnya. Jika kita rasa di sini sudah cukup, kelihatan lancar semuanya, kita bisa matikan kembali alatnya. Kita cek semuanya, pastikan semua dalam kondisi kencang, baik. Sekarang karena kita sudah pasti ini sudah bagus, kita tinggal memasang saringan, kita matikan, kita pasang saringan. Kita matikan dulu. Untuk mematikan kita tinggal ditahan di atas saja posisinya. Nah, dia akan mati. Setelah itu kita pasang saringan kembali yang sudah dibersihkan. Ini misal sudah bersih, lubang-lubangnya sudah bersih semua, kita bisa masukkan. Setelah itu kita kunci. Kita pastikan ini kencang bautnya. Nah, ini juga kencang. Nah, setelah itu kita bisa nyalakan kembali dengan cara yang sama seperti tadi. Ini kita turunkan, kita kancing gasnya, terus kita dekompresi, baru putar. Nah, ternyata perlu putaran yang lebih kencang lagi. Kita tempatkan kembali di sini. Dah. Nah, kita jika mau mengoperasikan, gasnya bisa kita besarkan lagi dengan cara yang tadi. Nah, setelah itu kita bisa masukkan bahannya ke sini di inletnya dan akan keluar dari sini. Itu cukup jelas dan mudah bukan? Kita matikan aja karena kita sudah mencobanya dan semuanya lancar. Oke, jadi cukup segini perkenalan kita terhadap alat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat belajar.